Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iip Alawiyah, kelas A2, NIM 228113080. Presentasi ini guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Profesor Dr. Septi Gumiandari MAG, yang mana dalam kesempatan presentasi ini saya akan membahas materi yang berjudul keterampilan, pendekatan, strategi, dan teknik dalam bimbingan konseling. Pembahasan materi. Materi yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama yaitu tentang keterampilan konseling, yang kedua pendekatan dalam bimbingan konseling, yang ketiga strategi dalam bimbingan konseling, yang keempat teknik dalam bimbingan konseling, dan terakhir kesimpulan. Pengertian keterampilan konseling. Keterampilan dalam bimbingan konseling merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang efektif kepada klien. Keterampilan ini membuat konselor dalam menciptakan hubungan yang baik, memahami masalah klien, serta membantu klien mencapai tujuan konseling. Keterampilan-keterampilan dalam bimbingan konseling. Berikut adalah keterampilan-keterampilan utama dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan aktif atau disebut attending, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman terhadap apa yang diungkapkan klien, baik secara verbal maupun nonverbal. Dua, keterampilan bertanya atau questioning, yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi lebih lanjut dari klien. Yang ketiga, keterampilan refleksi, yaitu reflection, yaitu menyampaikan kembali apa yang disampaikan klien, baik dalam bentuk kata-kata, perasaan, maupun makna. Keterampilan dalam bimbingan konseling selanjutnya, yang keempat, yaitu keterampilan empati, kemampuan konselor untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman klien seolah-olah berada dalam posisi klien. Yang kelima yaitu keterampilan membangun kepercayaan, yaitu menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan mendukung antara konselor dan klien. Yang keenam, keterampilan konfrontasi positif, yaitu mengajak klien untuk menghadapi realitas atau melihat perbedaan antara pikiran, perasaan, dan tindakan mereka secara langsung maupun tetap dengan cara yang positif. Keterampilan selanjutnya yang ketujuh yaitu keterampilan memberi umpan balik atau feedback, yaitu memberikan respon yang objektif dan konstruktif kepada klien mengenai perilaku, sikap, atau pikiran mereka. Yang kedelapan yaitu keterampilan pemecahan masalah atau problem solving, yaitu membantu klien dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis opsi, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasinya. Yang kesembilan yaitu keterampilan penegasan atau reinforcement, yaitu menguatkan perilaku positif klien dengan memberikan pengakuan atau dorongan terhadap kemajuan yang mereka buat. Yang kesepuluh yaitu keterampilan mengakhiri sesi atau disebut termination, yaitu mengakhiri proses konseling dengan cara yang terstruktur dan positif. Pendekatan dalam bimbingan konseling. Pendekatan dalam bimbingan konseling adalah kerangka kerja teoritis yang digunakan konselor untuk memahami masalah klien dan merancang intervensi yang sesuai. Setiap pendekatan memiliki asumsi, prinsip, dan teknik yang berbeda. Beberapa pendekatan utama dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pendekatan konseling Gestalt. Konseling Gestalt atau teori Gestalt ini merupakan dasar terapi karena adanya pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Yang kedua, pendekatan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok konseli.
Yang ketiga, pendekatan konseling individual. Pendekatan konseling ini merupakan pertemuan antara konselor dengan konseling secara individual, yang mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport atau saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Yang keempat, pendekatan konseling client-centered, yaitu pendekatan konseling yang berfokus pada kemampuan klien untuk menentukan masalah dan memecahkannya sendiri. Pendekatan dalam bimbingan konseling selanjutnya yaitu pendekatan humanistik, berfokus pada pengembangan potensi diri dan memandang klien sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berkembang dan mencapai keseimbangan emosional. Selanjutnya, pendekatan kognitif behavioral, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif klien dengan teknik restrukturisasi kognitif dan latihan perilaku. Selanjutnya, pendekatan psikodinamis, yaitu menjelajahi konflik bawah sadar yang mungkin mempengaruhi perilaku dan perasaan klien saat ini. Selanjutnya, pendekatan eklektik, yaitu menggabungkan beberapa pendekatan yang berbeda berdasarkan kebutuhan klien dan situasi tertentu. Selanjutnya, pendekatan sistemik, yaitu pendekatan ini melibatkan pemahaman bahwa individu berinteraksi dalam konteks sistem yang lebih besar, seperti keluarga, masyarakat, atau lingkungan kerja. Selanjutnya, pendekatan solusi fokus. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada solusi daripada masalah. Pengertian strategi dalam bimbingan konseling. Strategi adalah rencana umum atau pendekatan jangka panjang yang dirancang oleh konselor untuk membantu klien mencapai perubahan atau tujuan yang diinginkan. Strategi dalam konseling berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan proses konseling secara keseluruhan. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari 1. Strategi layanan dasar, yang mana macam-macam strategi layanan dasar diantaranya A. Bimbingan klasikal, B. Bimbingan kelompok, C. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, D. Berkolaborasi atau kerjasama dengan orang tua. 2. Strategi layanan responsif. Macam-macam strategi layanan responsif diantaranya A. Konsultasi, B. Konseling individual atau kelompok, C. Referral atau rujukan atau alih tangan, D. Bimbingan teman sebaya atau peer guidance atau peer facilitation. Strategi layanan bimbingan dan konseling selanjutnya yang ketiga yaitu strategi perencanaan individu. Macam-macam strategi layanan individu diantaranya A. Pelayanan individual atau kelompok, B. Individual or small group advisement, dan yang keempat dukungan sistem, yang mana macam-macam dukungan sistem diantaranya A. Pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi, B. Kegiatan manajemen. Teknik dalam bimbingan konseling. Teknik dalam bimbingan konseling adalah metode atau alat konkret yang digunakan oleh konselor dalam sesi konseling. Teknik ini dipilih berdasarkan pendekatan yang digunakan konselor dan tujuan sesi konseling. Beberapa teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, teknik refleksi perasaan, yaitu konselor mencerminkan perasaan klien untuk membantu mereka memahami dan mengekspresikan emosinya. Yang kedua, teknik role playing, yaitu klien diminta untuk memerankan situasi tertentu untuk membantu mereka memahami masalahnya dan mengeksplorasi solusi yang mungkin. Yang ketiga, teknik pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali lebih dalam pikiran dan perasaan klien dengan pertanyaan yang mendorong refleksi diri.
Yang keempat, teknik relaksasi, yaitu membantu klien mengurangi kecemasan atau ketegangan melalui latihan pernapasan, visualisasi, atau meditasi. Kesimpulan dari presentase ini yaitu satu, keterampilan konselor seperti komunikasi dan empati sangatlah penting. Yang kedua, pendekatan yang tepat dipilih berdasarkan kebutuhan klien. Yang ketiga, strategi adalah perencanaan jangka panjang, sementara teknik adalah cara spesifik yang digunakan dalam sesi konseling. Sinergi dari keterampilan, pendekatan, strategi, dan teknik menciptakan proses bimbingan yang efektif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.